Guys, perkenalkan nama saya Mikal Raja Malamunte dari kelas 11 IPA 3. Jadi di sini saya akan membuat vlog tentang analisis demokrasi terpimpin. Nah, jadi di sini saya akan pertama-tama menjelaskan itu kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Mengapa diterapkan demokrasi terpimpin di Indonesia? Yang pertama dilatar belakangi oleh yang pertama, ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal, parpol saling bersaing dan menjatuhkan. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang yang baru. Ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok diterapkan. Tujuannya untuk menstabilkan kehidupan politik. Langkah-langkah untuk merealisasikan demokrasi terpimpin yang diawali oleh awal Juli 1959, penemuan para penangkal kepentingan, dilanjutkan oleh mendiskusikan langkah-langkah untuk masa depan bangsa Indonesia, dan yang terakhir memberlakukan kembali Undang-Undang 1945, dan dilanjutkan oleh pidato singkat Presiden Soekarno 5 Juli 1959 pukul 5 sore, sekaligus mengeluarkan dekret presiden yang berisikan 3 ketentuan pokok, yaitu yang pertama pembubaran Dewan Konstituante, yang kedua diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945, yang ketiga pembentukan MPR dan DPAS. Dikeluarkan dekret presiden menjadi tanda berakhirnya demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin. Kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkan demokrasi terpimpin tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi yang terpusat pada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno seolah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik Indonesia. Kekuatan kebijakan dan penyimpangan yang terjadi. Pada HUT RI 1999, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita, yang berisi semangat revolusi, keadilan sosial, dan penyusun ulang lembaga. Dan dikenal sebagai manifesto politik atau manipol. Manipol 5 gagasan penting. Yang pertama, Undang-Undang 45, kedua, sosialisme Indonesia, ketiga, demokrasi terpimpin, keempat, ekonomi terpimpin, dan yang kelima, kepribadian Indonesia. Itu semua disingkat dengan USDEK dan disebut manipol USDEK. USDEK menjadi ideologi resmi pada masa demokrasi terpimpin yang dijadikan sebagai garis batas haluan negara atau GBHN. Demokrasi terpimpin dibatasi pemerintah membatasi peran parpol dan cara mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1959 dengan isi yang pertama, menerima dan membela Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Yang kedua, menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita politik. Yang ketiga, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. Yang keempat, memiliki cabang minimal seperempat wilayah Indonesia. Yang keenam, presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan politik. Yang terakhir, presiden berhak membubarkan partai. Untuk menegakkan demokrasi terpimpin dengan membentuk lembaga negara baru, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999, namanya Front Nasional, yang diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri. Tujuannya memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita dalam Undang-Undang 45, karena Indonesia belum seutuhnya merdeka. Itu tujuannya. Pada tanggal 17 Agustus 1991, Insinyur Soekarno memperkenalkan Resopim yang dipancarkan oleh Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional. Tujuannya untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Intinya dari Resopim itu adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai dan sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional. Yang kedua, Nasakom, nasionalis agama komunis. Tujuannya untuk menyatukan 3 pilar di kekuatan politik nasional pada masa itu.
yang dimanfaatkan oleh PKI untuk menguatkan dirinya dalam politik Indonesia. Dan PKI meyakinkan Soekarno dalam pendukung utama kebijakan pemerintah, padahal itu tidak baik. Dan TNI AD tidak tinggal diam untuk menangkap DN Audit sebagai ketua PKI dan melarang penerbitan surat kabar harian rakyat. Jadi sekian dari vlog saya, terima kasih.